Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat generasi berakhlak dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya berada di daerah Cisarua, Bogor. Ingin merasakan suasana baru di tempat ini, berhubung bulan ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan dimana kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya saya coba untuk safari dakwah keluar, bagaimana supaya ingin memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjut, jangan lupa seperti biasa klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Oke? Kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Hidup mulia kau mati syahid, hidup mulia kau mati syahid. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas tentang makna daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena pada hari ini, pada bulan ini kita sudah memasuki bulan kelahiran Nabi SAW, yang mana kurang lebih sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 12 Rabiul Awal. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat agung, Nabi yang mana dilahirkan untuk umat manusia seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi SAW diutus ke dunia ini, ke alam semesta ini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk seluruh alam semesta, sebagai rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Kita tahu bahwasanya kemuliaan Nabi Muhammad SAW dari sebelum diciptakan, dari Nabi Muhammad kecil sampai dewasa, sampai Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, banyak sekali kemuliaan-kemuliaan dan keagungan yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika kelahiran Nabi SAW itu banyak berhala-berhala yang hancur tiba-tiba. Banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan, termasuk ada salah satu api majusi yang ribuan tahun tidak mati, akhirnya padam karena kelahiran Nabi SAW. Dan juga berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah itu hancur. Artinya kelahiran Nabi SAW itu banyak membawa rahmat dan kebaikan untuk membenahi akhlak daripada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Tidak berpanjang lebar mengenai tentang kelahiran dan keagungan Nabi Muhammad SAW. Namun ada satu hal yang ingin saya garis bawahi pada kelahiran dan penciptaan Nabi SAW. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus di dunia ini, di muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membenahi akhlak. Artinya visi misi yang dibawa dan imban oleh Nabi SAW tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membenahi akhlak. Kita tahu bahwasanya pada hari ini banyak umat manusia yang jauh daripadanya itu akhlak yang baik. Banyak manusia yang banyak melakukan kemaksiatan, kezaliman, dan juga perilaku-perilaku yang menyimpang daripada ajaran Nabi SAW. Sungguh sangat rugi orang Islam. Yang orang Islam aja rugi tidak mengikuti Nabi Muhammad, apalagi orang yang di luar Islam yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di video yang singkat ini, pesan saya adalah yuk sama-sama kita benahi akhlak kita, benahi pribadi kita, benahi juga apapun yang ada dalam diri kita, semata-mata untuk mengikuti ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah suatu kemuliaan dan keagungan untuk membenahi akhlak kita sebagai manusia. Karena pada hakikatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bekal apa yang akan kita bawa kalau kita tidak memiliki akhlak,
kalau kita tidak memiliki amal ibadah yang baik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW diciptakan di dunia ini, di alam semesta ini, tidak lain dan tidak bukan untuk menyelamatkan kita sebagai umat manusia. Karena banyak sekali nanti di hari kiamat orang-orang yang merugi, orang-orang yang senantiasa terjerumus ke dalam jurang api neraka karena tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kepada rekan-rekan semua dimanapun berada, sebagai umat Islam kita wajib, menurut saya itu wajib untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan cara merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan peringatan-peringatan maulid, dengan tablik akbar, dengan kajian-kajian ilmu yang mana untuk belajar mengkaji kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad kita menganggap bahwa peringatan maulid adalah bid'ah, peringatan maulid adalah tidak ada ajarannya, peringatan maulid itu dianggap sesat dan lain sebagainya. Nauzubillah summa nauzubillah. Buat saudara-saudara kita dimanapun Anda berada, yuk sama-sama kita ramaikan, kita syiarkan bulan Rabiul Awal ini dengan cara memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Karena dengan kita memperingati maulid Nabi Muhammad, artinya kita menunjukkan tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak, Nabi Muhammad SAW itu sangat mencintai kita sebagai umatnya, mencintai kita dan memperjuangkan daripadanya itu apa yang menjadi kebutuhan kita dari perihal ibadah, muamalah, dan semua hal-hal yang terkait tentang ibadah dan keselamatan kita di akhirat. Oleh karenanya itu kita bagaimana ingin membalas budi kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara kita memperingati maulid, kita mengikuti akhlaknya, kita menjalankan perintah sunnah-sunnahnya dan menjauhkan daripada segala apa yang dilarangnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang makna daripada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu kita wajib mengikuti akhlak dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Karena visi utama dari Nabi Muhammad SAW adalah innama buistu liutammima makarimul akhlak. Aku diutus di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan dan memperbaiki akhlak. Mungkin dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.